Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa zakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul majlis Syekh Iqbal Khan. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, segala apa yang menjadi hajat dan cita-cita beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Harokah dakwah beliau senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abdurrahman Basurah, Dr. Kiai Haji Ahmad bin Yahya Badrul Zaman, guru kita Kiai Haji Saman Ma'i, Habib Farid, Habib Abdullah, para habaib, para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ikhwatal iman, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam yang penuh dengan berkah ini, kembali Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, majlis yang insya Allah akan menghantarkan kita semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang insya Allah akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak ada satu balasan yang terindah bagi hamba Allah yang bertakwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tadi alhamdulillah kita sudah mengaji dan mengkaji bab tentang haji yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap untayan ilmu yang beliau sampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah haji, dalam haji itu ada ihram. Ihram besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Ya, kalau ini maka sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini, hendaknya harus terpatri dalam hati kita. Luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Hidup ini lama-lama guys. Kemudian ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah mempergunakan pakaian putih, warna putih. Itu adalah merupakan salah satu daripada warna yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang berihram adalah hamba-hamba Allah yang sedang geladi resik kematian. Karena ketika kita wafat, dipisahkan jasad dan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan dimandikan.
Setelah dimandikan, kita akan dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis kain ihram yang dikenakan oleh jamaah haji yang sedang berikhram. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berikhram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita sebagai hamba Allah senantiasa ingat dengan kematian, kata Nabi, ini adalah merupakan ciri hamba Allah yang cerdas. Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Ada sebuah ungkapan yang indah yang sering disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau sering menyampaikan hal ini. Hidup itu bukan untuk hidup. Hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah merupakan proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Nah kemudian dalam haji itu ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu bangunan berbentuk kubus yang memiliki 4 sudut, yang memiliki 4 pojok. Yang pertama rukun. Sudut dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Ada yang mengatakan rukun Iraqi itu kalau saatnya kita ambil garis lurus sampainya ke Irak. Rukun Sami kalau kita ambil garis lurus sampainya ke Sam, Suriah. Rukun Yamani kalau kita ambil garis lurus sampai ke Yaman. Coba kita lihat 3 negara ini. Terjadi konflik, terjadi peperangan, bahkan diadu domba dengan kekuatan Amerika dan sekutunya. Kemudian rukun Hajar Aswad, ada yang mengatakan kalau seandainya diambil garis lurus, rukun Hajar Aswad itu sampainya ke Indonesia, sampainya ke Asia Tenggara. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, akankah Indonesia seperti Yaman? Akankah Indonesia seperti Suriah? Akankah Indonesia seperti Irak? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan titik kejayaan umat Islam di dunia itu berawal dari Indonesia. Insya Allah. Hamba Allah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita sebagai hamba Allah sadar, ketika kita beribadah, ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita berzikir, ketika kita berhaji, kita sadar dalam ibadah itu diperhatikan oleh Allah. Siogianya kita harus mampu dan bisa menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Sehingga seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu yang terbaik. Sholat kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, zikir kita yang terbaik, salawat kita yang terbaik, haji kita yang terbaik. Itulah makna sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Ketika hamba Allah bertawaf, seakan mereka bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Oleh karena sungguh alam semesta ini bertawaf, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang bertawaf, mintalah, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, ruh kita bersama alam semesta ini,
untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Hamba Allah yang bertawaf seakan mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arusnya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bi amri rabbihim. Malaikat berputar mengelilingi arusnya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah merupakan bacaan yang disunahkan dibaca ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Coba saya tanya bapak-bapak, orang itu ketika bertawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Saya doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini bisa tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, bisa bersa'i antara Safa dan Marwah, dan Allah hukumkan di Arafah. Amin ya Rabbal. Hamba-hamba Allah yang bertawaf itu kan arah putarannya ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita mengencangkan baut, arahnya ke kiri atau ke kanan? Ngencengin baut, arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Melepas baut, kiri. Mengencangkan baut ke kanan, melepaskannya ke kiri. Persis dengan arah putaran tawaf. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang bertawaf seakan mereka melepaskan ikatan-ikatan dunia. Pangkat, jabatan, status sosial, harta, kekayaan yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam haji itu ada sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'ayas'a, yang artinya adalah usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu adalah berusaha maksimal, berdoa maksimal. Barulah perkara itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertawakal. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Safa artinya kesucian, Marwah itu artinya kepuasan. Hamba-hamba Allah yang suci, yang diampuni dosanya oleh Allah akan merasakan puas. Di mana letak kepuasan hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah? Di penghujung akhir hidup mereka, Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Naik mereka ke Bukit Safa, kemudian turun menuju Marwah. Dari Marwah turun ke Safa. Dari Safa naik turun lagi menuju Marwah. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita muda, satu saat kita akan menjadi orang tua. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Tidak selamanya kita menjadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Itulah roda kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika hamba-hamba Allah itu bertawaf dan bersa'i, itu berapa kali putaran? Halo? 7 kali putaran. Memang angka 7 itu angka yang sangat istimewa. Ya kan? Allah ciptakan langit 7 lapis langit. Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah ciptakan hari 7 hitungan hari. Ya kan? Kemudian tawaf itu 7 kali putaran. Sa'i itu 7 kali putaran. Sampai ketika kita sakit kepala disebut dengan 7 keliling. Obatnya apa? Bintang 7. Kenapa enggak 87? Bintang 7. Kalau ada orang-orang yang masih percaya sama dukun,
Datang dia ke dukun, disuruh mandi berapa sumur? Mandi berapa kembang? 7 lupa. Maka angka 7 itu adalah angka yang istimewa. Sampai ada dalam Al-Quran satu surat disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat berulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Nah kemudian yang terakhir, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Yang terakhir, dalam haji itu ada wukuf. Inilah puncak pelaksanaan ibadah haji. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari yang terbaik, tempat yang terbaik, tempat yang sangat mustajab, tempat yang istimewa di muka bumi ini. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah Arafah. Setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, ini adalah merupakan saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika Allah hukumkan mereka di Arafah. Mereka mengangkat kedua tangan, mereka memohon kepada Allah, mereka mengemis kepada Allah. Bahkan mereka semua itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kata Allah kepada malaikat, wahai para malaikatku, lihat hamba-hambaku. Pada tanggal 9 Dzulhijjah ini, mereka kumpul dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai macam warna kulit. Mereka berdoa, mereka memohon, mereka memengis kepadaku. Mereka memenuhi panggilanku. Aku cinta kepada mereka, aku sayang kepada mereka. Karena aku cinta kepada mereka, aku sayang kepada mereka. Cintailah mereka sebagaimana aku mencintai mereka. Makanya Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah perintahkan makhluknya, Allah perintahkan malaikat untuk mencintai hamba itu. Mudah-mudahan kita semua dapatkan cintanya Allah, mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum di Arafah. Hukum itu asal kata dari waqafa, yang artinya adalah diam. Diamnya orang beriman itu bukan bengong. Diamnya orang beriman itu memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kekuasaan Allah, memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Oleh karena ketika kita memikirkan kebesaran Allah, pasti akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah. Coba, ini suaranya apa ini? Halo? Bukan Ustaz Haji Patoni. Bukan ya? Kalau udah dubbing begini suaranya berarti selesai ceramah. Terus apa terus? Terus? Ketika kita memikirkan kebesaran Allah, akan tambah tauhid dan keyakinan kita kepada Allah. Coba, kalau seandainya kita keluar dari majelis ini, kemudian kita tengok ke atas, itu ada langit. Langit itu begitu luas, dihiasi dengan awan, ditebari dengan bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar bintang di langit. Seluruhnya berputar dengan kecepatan beribu-ribu kilometer per jam, tapi tidak pernah terjadi tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Kalau di kebun rumah kita ada pohon kelapa, ada yang punya pohon kelapa? Tanahnya ada apa enggak? Masih ada punya tanah? Kalau di kampung saya Raudendok, orang asli Raudendok jarang yang punya tanah. Kenapa? Ada tol, ada perumahan. Yang punya tanah itu adalah orang mana-mana. Ya Cina-Cina, konglomerat, orang kaya itu yang punya tanah. Ya kan? Orang asli Raudendok jarang yang punya tanah. Itulah nasib orang Betawi. Kadang-kadang kan nikahin, tanahnya dijual. Ya kan? Biaya kuliah, tanahnya dijual. Haji, tanah. Mau nikah lagi, tanah dijual. Kontrakan dijual. Jadi yang kaya orang mana-mana. Sementara dia tak ubahnya bagaikan katak di dalam tempurung. Gak kemana-mana dia. Ya. Itu kalau seandainya kita lihat ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu berbuah 50 buah. Logikanya ada 20 liter air di atas pohon kelapa. Siapa yang masukin air itu? Siapa yang masukin air itu? Kalau kita ditanya, kira-kira air dulu atau batok dulu? Halo? Jawab yang kompak. Batok dulu atau air dulu? Air dulu. Kalau air dulu nggak ada wadahnya, tumpah. Iya. Kalau batok dulu, air masuk dari mana? Ya kan? Kekuatan akal tidak akan bisa menjawab itu. Namun iman akan senantiasa berkata,
Ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sering-seringlah memikirkan kebesaran Allah, bertafakur akan ayat-ayat Allah yang Allah ciptakan untuk kita sebagai hamba-Nya. Maka akan bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika Allah tantang, Allah tanya kita sebagai hamba-Nya. Sungguh dalam diri kita Allah ciptakan tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sungguh banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak melihat? Dalam tubuh kita itu ada mesin berupa jantung, dan itu berdenyut setiap hari. Kalau seandainya 5 menit mati, kita pun ikut mati. Itu bergerak setiap hari. Kalau saya berumur sekarang ini 49 tahun, berarti sudah 49 tahun. Mesin yang ada dalam tubuh saya itu bergerak dan gak pernah mati. Kalau mati 2 menit, 3 menit, saya pun ikut mati. Kalau bapak-bapak sekarang ini berumur 60 tahun, 70 tahun, berarti sudah 70 tahun. Mesin yang ada dalam tubuh kita itu bergerak dan tidak pernah mati. Itulah kekuasaan Allah, itulah hebatnya Allah. Kalau kita beli mobil sekarang ini, ya kan, beli mobil Toyota, beli mobil Kijang. Sekarang kita beli, 10 tahun yang akan datang terjadi turun mesin. Tapi mesin yang Allah ciptakan untuk diri kita tidak pernah terjadi turun mesin. Itulah ciptaan Allah. Ketika kita memikirkan kebesaran Allah yang ada pada diri kita, maka kita akan tahu siapa Tuhan yang menciptakan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Maka ketika hamba-hamba Allah berwukuf di Arafah, ini adalah merupakan satu kesempatan untuk mengenal diri kita. Kita itu awalnya tiada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian kembali tiada, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan seluruh jamaah yang hadir di sini satu saat nanti bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya. Insya Allah hari Kamis esok, ya, saya akan menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji beserta istri dan jamaah, bersama guru kita juga Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Cuma kami lebih awal pakai, ya, tanggal 6 berangkatnya, beliau tanggal 9 kalau nggak salah. Saya tanggal 6 hari Kamis besok, kemudian beliau tanggal 9. Mohon doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan perjalanan haji yang kami lakukan senantiasa dalam ridho Allah. Kami semua diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ummah haji kami haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan seluruh jamaah yang hadir insyaallah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata haramika. Allahumma rzuqna ziyarata haramika. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.